Ya, sudah pukul 9.40, kita mulai saja. Yang ketinggalan biar nanti nyusul, sudah ada 16 yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang analisis harga satuan. Kemarin kalian sudah mencoba menghitung harga satuan pekerjaan untuk pasangan batu kosong sama pasangan batu kali ya. Pekerjaannya sudah Ibu lihat, sudah saya kembalikan dan ada feedback dari Ibu. Sudah pada dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Yang rata-rata nilainya bagus kan? Karena memang hampir semuanya sudah benar, sudah paham. Mungkin masih kalau melihat pekerjaan yang kalian kirim ke Bu Ani, saya rasa kalian harusnya sudah paham, kecuali yang copy paste. Jadi memang ada beberapa yang copy paste. Sebenarnya kan saya sudah berusaha meminimalkan agar kalian itu tidak copy paste dan bekerja sendiri. Kemarin kan waktu Bu Guru memberikan tugas, saya minta untuk mencari harga bahan dan upah tenaga kan masing-masing mencari sendiri. Dengan seperti itu maksud Bu Ani tidak akan ada yang sama persis pekerjaannya. Karena kan kalian browsing sendiri, nyari referensi sendiri. Jadi di sini saya belum melihat harganya wajar atau tidak gitu. Saya belum melihat sampai jauh itu. Misalnya pun ada yang memberikan harga terlalu tinggi, misalnya mandor kok sehari diberi 200, mungkin kalau di daerah kita kan belum sampai segitu. Bagi Bu Ani itu enggak masalah. Yang penting langkahnya, prosesnya, kemudian hasil perhitungannya itu betul, berapapun harga yang kalian masukkan itu bagi saya enggak masalah. Yang penting saya tahu bahwa kamu sudah memahami dan mengerjakan tugas itu secara sesuai kemampuan kalian, tidak copy paste. Karena ada beberapa pekerjaan yang betul-betul sama persis, padahal harusnya nggak mungkin sama persis. Nah, bagi yang kadang copy paste itu tolong itu dihilangkan kebiasaan itu. Karena di sini saya tidak terlalu berpikir berapa nilai kamu, angka kamu berapa, tapi buat apa ketika kamu mendapatkan angka 90 misalnya di rapot, tapi ketika kamu nanti mau mencari kerja, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pelajaran Bu Ani itu kan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan angka-angka ya, tapi lebih dari itu. Ini adalah modal ketika kamu nanti beneran terjun ke dunia nyata ya. Apa sekarang nggak nyata Bu? Ya nyata, tapi maksud Bu Ani nanti kamu kan bakale akhirnya itu kan mau bekerja dan pastinya menginginkan kerja juga di bidang yang kita pelajari ini. Nah, jadi beberapa yang copy paste ada yang sudah konfirmasi ke Bu Ani, ada yang sudah mengakui siapa yang copy paste, saya hargai kejujurannya. Cuman ya kalau sekali jujur jangan diulangi lagi, ngaku lagi gitu. Karena ada, saya lupa di kelas ini atau kelas sebelah, itu sekali ngaku, ngaku lagi. Memang saya menghargai kejujuran, tapi bukan berarti ketika sudah ngaku dan minta maaf, besok diulangi lagi seperti itu. Lebih baik kalau misalnya ada kendala, harus terlambat karena kendala sinyal, kuota, atau mungkin masih kesulitan, justru konfirmasi ke Bu Guru, kemudian bertanya, nanti kita cari solusinya, kalau belum paham nanti saya akan berusaha membuat kalian paham. Jadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan membahas tentang analisis harga satuan yang kemarin kalian sudah menghitung. Jadi daftar analisis itu adalah suatu daftar yang berisi angka-angka koefisien untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, itu biasanya dikeluarkan oleh Balitbank PU. Sampai hari ini yang kita pedomani itu adalah daftar analisis keluaran atau terbitan tahun 2016 dan sampai hari ini saya belum melihat lagi ada daftar analisis yang lebih baru. Nah, saya tunjukkan,
Bentar, kok ada telepon. Saya tunjukkan daftar analisis yang saya maksud. Jadi ini. Bentar. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat layar yang di komputer Bu Ani? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Apun. ini namanya daftar analisis. Jadi semua pekerjaan itu pedomannya dari sini. Ini dikeluarkan oleh Balitbank PU. Balitbank itu adalah Balai Penelitian dan Pengembangan. Nah, ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah analisis harga satuan untuk bidang umum. Kemudian yang kedua untuk sumber daya air. Jadi di sini nanti membahas pekerjaan-pekerjaan bendungan dan sebagainya, saluran irigasi. Nah, yang ada kaitannya dengan bangunan air. Kemudian yang ketiga itu ada harga satuan untuk pekerjaan bina marga. Bina marga itu adalah kaitannya dengan jalan dan jembatan. Nah, itu ada pelajarannya sendiri di jalan dan jembatan ya, di Pak Komar kalau enggak salah ya yang ngampu. Pak Komar apa Pak Priyo? Yang jalan jembatan, KJJ. Halo? Pak Komar, Bu. Pak Komar ya. Nah, di pelajaran KJJ sudah pernah membahas tentang jenis-jenis pekerjaannya apa saja gitu? Belum? Halo? Belum, Bu, belum. Oh, belum ya? Ya, enggak Baru apa-apa. Sampai apa? Baru sampai jenis-jenis jalan, Bu. Oh, Sama itu apa? Bagian-bagiannya. oh, oke. Nah, karena nanti kan di kelas 3 kamu juga harus bisa menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Nah, saya lanjut. Nah, yang bagian keempat itu adalah kelompok pekerjaan bidang cipta karya. Cipta karya itu adalah tentang bangunan gedung. Nah, yang sekarang kita akan bahas pada bagian cipta karya dulu. Sekarang saya akan ke bagian keempat cipta karya. Jadi ini ada 888 halaman ya. Ini nanti akan saya berikan ke kalian lewat kelas Teams file ini. Jadi ini nanti untuk dipedomani ketika kamu akan membuat RAB dan menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, kalau ini halamannya sebanyak ini, kamu bisa mencarinya dengan Ctrl F. Nah, kemudian tuliskan di sini cipta karya. Enter saja. Next. Jadi nanti semua tulisan cipta karya akan terseleksi di sini. Kok nggak mau nih? Nah, ini bagian keempat ya, cipta karya. Saya akan menunjukkan, bisa close saja, contoh daftar analisisnya. Analisisnya seperti apa? Nah, misalnya ini ya, pondasi batu belah. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan ini, saya akan sampaikan apa toh yang dimaksud dengan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan itu adalah harga atau biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu satuan pekerjaan. Kenapa Bu Guru bilangnya satu satuan pekerjaan? Karena satuan pekerjaan itu berbeda-beda. Misalnya ini pondasi batu belah. Pondasi batu belah ini satuannya adalah meter kubik. Jadi harga satuan pondasi batu belah itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan
1 meter kubik pondasi batu belah. Karena satuannya meter kubik. Sekarang misalnya kita akan mengerjakan pekerjaan pasangan dinding batu bata. Dinding batu bata satuannya apa? Satuannya meter persegi. Nanti bisa dicek di sini. Jadi satuan pekerjaan itu apa saja nanti bisa dilihat pada daftar analisis ini. Nah, untuk pekerjaan batu bata, harga satuannya itu berarti harga atau biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan 1 meter persegi pasangan batu bata. Nah, harga satuan pekerjaan itu terdiri dari total upah tenaga, ini kan ada tenaga, ditambah dengan total harga bahan, kadang-kadang ada biaya untuk peralatan, nah itu dijumlahkan, dan seringkali juga ada perhitungan overhead dan profit. Profit itu adalah keuntungan. Jadi untuk suatu pekerjaan yang dikontraktualkan atau diborongkan, itu ada perhitungan profit. Karena pemborong atau kontraktor itu ketika mengerjakan suatu pekerjaan bangunan kan pasti menginginkan ada keuntungan. Nah, itu boleh dihitung dengan cara seperti ini. Yang pasti, yang jelas ada merupakan unsur dari harga satuan itu adalah 2 ini, tenaga dan bahan. Kalau peralatan, kadang ada, kadang tidak. Nah, segala unsur ini, keempat-empatnya ini dijumlah, itu merupakan besarnya harga satuan. Kalau hanya ada 2 unsur, tenaga dan bahan, berarti harga satuannya hanya merupakan jumlah dari upah tenaga total ditambah harga bahan. Nah, kemarin dari pekerjaan kalian, itu ada beberapa yang belum dijumlahkan. Jadi hanya menghitung, oh upah tenaga sekian, kemudian bahan sekian, tapi tidak dijumlahkan. Kalau belum dijumlahkan, artinya kamu belum menemukan harga satuannya. Berarti kalau kamu menghitung harga satuan, itu harus sampai ketemu jumlahnya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini pada pekerjaan pondasi. Nah, sekarang di sini ada koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah banyaknya koefisien apa? Misalnya ini pekerja. Pekerja itu koefisiennya 1,5. Artinya bahwa untuk melakukan pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah itu membutuhkan pekerja sebanyak 1,5. Satuannya OH. OH itu apa? OH itu orang per hari. Jadi kalau yang terlihat di sini pada pekerjaan pondasi batu belah, koefisien pekerja kan 1,5. Satuannya orang per hari. Artinya bahwa kalau kita mengerjakan pondasi batu belah sebanyak 1 meter kubik, akan diselesaikan 1 hari, kita membutuhkan 1,5 pekerja. Atau kalau kita balik, kalau kita punya pekerja 1,5, dalam 1 hari, dia hanya akan menyelesaikan 1 meter kubik. Mungkin kalian kemudian bertanya, Bu, pekerja itu kan orang. Orang kok ada pecahannya? Gimana itu? Itu bukan berarti orangnya dipecah-pecah, tidak. Tetapi ini artinya bahwa kalau kita mau menyelesaikan 1 meter kubik itu butuh 1,5 orang, berarti kalau kita mempunyai pekerja itu 3 orang, ini kan 1,5 orang. Kalau kita punya pekerja 3 orang, dalam sehari bisa menyelesaikan berapa meter kubik? Jadi kalau kita balik menjadi seperti itu. Kira-kira bisa menyelesaikan berapa meter kubik itu? Halo? Ada yang bisa menghitung? Kalau dalam 1 hari itu 1,5 pekerja bisa menyelesaikan 1 meter kubik, berarti kalau ada 3 orang pekerja, dalam 1 hari bisa menyelesaikan berapa meter kubik? 2, Bu. 2. Nah, jadi nanti dibaliknya seperti itu, bukan pekerjanya pecahan. Paham ya?
Paham, Bu. Paham. Nah, kalau kamu tahu seperti ini kan besok bisa kamu ngitung ke orang, oh saya mau mengerjakan, dihitung dulu kan volume pondasinya ketemunya 40 meter kubik misalnya. Agar selesai 5 hari butuh berapa pekerja, kan seperti itu bisa dihitung. Itu nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Yang penting kamu paham dulu. Kemudian untuk bahan. Ini kan ada koefisien batu belah 1,2 meter kubik. Ini satuannya meter kubik. Nah, ini artinya bahwa untuk mengerjakan, ada yang mikrofonnya kebuka, tolong di-mute dulu. Oke, makasih. Nah, ini artinya bahwa untuk mengerjakan 1 meter kubik pondasi batu belah yang spesifikasinya 1 semen, 3 pasir, itu membutuhkan 1,2 meter kubik batu belah. Ya, saya ulang, untuk mengerjakan 1 meter kubik pondasi batu belah dengan spesifikasi ini ya, itu membutuhkan 1,2 meter kubik batu belah. Kemudian di sini di bawahnya, semen Portland koefisiennya 202 kg. Ini artinya bahwa untuk mengerjakan pasangan pondasi batu belah dengan spesifikasi ini sebanyak 1 meter kubik itu membutuhkan semen Portland 202 kg. Nah, dari sini kamu nanti akan bisa menghitung kebutuhan bahan. Misalnya kamu akan membuat pondasi batu belah sebanyak 10 meter kubik. Kamu membutuhkan batu berapa? Berapa meter kubik? Bisa kan dihitung? Coba dihitung. Kalau kita mau memasang pondasi batu belah sebanyak 10 meter kubik, butuh batu belah berapa meter kubik? Halo? Gimana? Kayaknya lagi pada nggak fokus ini ya? 12 meter kubik, Bu. Ya, betul. Kan ini kalau 1 itu 1,2, kalau 10 berarti kan 1 menjadi 10 kan dikalikan 10. Nah, ini juga kita kalikan 10 menjadi 12 meter kubik. Nah, akhirnya kan nanti kamu bisa tuh, misalnya orang tua kamu mau membuat teras, mau dandani teras, terus kamu sudah bisa hitungkan, oh Pak, ini butuh pondasi sekian meter kubik, berarti Bapak harus beli batu belahnya sekian. Nah, kamu akan bisa ngitung seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa angka ini, koefisien ini sudah mengantisipasi, sudah memperhitungkan, misalnya ada bahan yang rusak, ada yang tercecer, itu sudah diperhitungkan. Jadi, kalau misalnya kamu akan membangun dinding, mengerjakan satu pekerjaan dinding, itu kan butuh batu bata. Nah, nanti koefisien batu bata itu sudah memperhitungkan misalnya batu bata itu ketika dipasang ada yang patah dan tidak bisa dipasang lagi, ada yang tercecer, itu sudah termasuk dalam perhitungan. Jadi tidak akan kurang nanti kebutuhan bahannya. Justru misalnya ada satu hal yang luar biasa bahwa batu bata itu semuanya utuh, nggak ada yang rusak. Kemudian kamu pakai untuk mengerjakan dinding dengan perhitungan sesuai daftar analisis, bahannya nanti akan sisa. Paham ya? Jadi itu sudah termasuk prosentase yang mungkin hilang atau mungkin rusak gitu. Nah, kemudian tadi yang di kelas pagi ada yang bertanya, Bu, koefisien ini kita cari dari mana? Atau dari Google atau apa? Tidak. Jadi angka-angka yang merupakan koefisien itu adalah semacam rumus. Kita tinggal pakai saja. Kita tinggal mencari di daftar analisis pekerjaan yang kita inginkan, yang akan dikerjakan. Kemudian di sini ada angka-angka berupa koefisien, ya sudah tinggal dipakai saja. Terus ini kemarin dapatnya dari mana, Bu? Ada yang bertanya kayak gitu juga. Ini dapatnya dari ada badan yang melakukan penelitian sampai menemukan angka itu. Oh, ternyata kalau mau membuat pondasi batu belah campurannya 1:3 sebanyak 1 meter kubik itu membutuhkan pekerja 1,5. Itu tuh ada penelitiannya.
Makanya pedoman daftar analisis ini yang mengeluarkan Balitbank PU, Penelitian dan Pengembangan itu tadi. Jadi kamu tidak usah berpikir asalnya dari mana dulu kalau sekarang, yang penting tahu sajalah itu prosesnya seperti yang Bu Ani sampaikan tadi. Tapi angka-angka ini adalah satu ketetapan. Nah, daftar analisis itu kadang nanti seiring berjalannya waktu ada penelitian baru, akan keluar yang baru lagi. Biasanya yang berbeda versi lama sama baru itu adalah pada angka-angka koefisiennya ini. Jadi kalau ada yang terbaru nanti kita pakai yang terbaru lagi. Nah, sampai hari ini yang terbaru yang kita miliki adalah 2016 dan di webnya Balitbank PU juga belum ada yang lebih baru lagi. Kemudian apalagi yang mau saya sampaikan? Oh ya, biasanya daftar analisis yang dari pusat ya, dari PU pusat itu, ini kan setebel ini ya 888, terdiri dari beberapa bagian tadi. Biasanya di daerah nanti akan dipecah-pecah, disusun lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih gampang dipakai, lebih gampang dipahami. Seperti yang saya miliki ini sudah dalam format Excel. Ini yang dikeluarkan oleh PU Klaten pada tahun 2017 ini. Ini sebenarnya juga bersumber dari file yang di sini. Angka-angka koefisiennya nanti akan sama dengan yang file di sini. Coba kita cek. Yang pondasi batu belah 1:3. Kita lihat di sini. Batu belah 1:3. Nah, sama kan ini? Pekerjanya 1,5. Biar saya sandingkan. Nah, kita bisa lihat. Nih kan, 1:3. Pekerja 1,5, ini juga 1,5. Kemudian batu belah 1,2, semen Portland 202. Padahal di sini ini bunyinya file saya itu adalah, maaf tadi mana ya? Oh, tertutup. Analisa PU tahun 2017. Jadi itu sebenarnya diambil dari yang file besar tadi, file induknya tadi. Nah, nanti kalian akan saya beri 2 file, yang ini sama yang PDF tadi. Ini dipakai untuk pedoman ketika kamu menghitung harga satuan. Nah, kemudian, atau sampai di sini dulu, enggak kebanyakan. Mungkin ada yang bertanya dulu, baru nanti saya lanjut lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, raise your hand, nanti akan saya beri kesempatan untuk bicara. Ada? Atau boleh saya lanjut lagi kalau tidak ada yang bertanya? Lanjut ya. Halo. Masih ada yang masih menyimak? Lanjut. Lanjut saja. Oke. Nah, sekarang saya ke file ini. Nah, ini adalah daftar analisis untuk pekerjaan gedung. Insya Allah sudah komplit. Kalau belum, misalnya ada yang belum tercantum di sini, kamu nanti nyari di file yang ini. Maaf, bukan yang itu ya. Yang ini pasti ada. Nanti nyari di sini pasti ada. Nah, setelah ini kamu nanti melanjutkan pekerjaan kamu yang sudah dimulai kemarin. Kalian kan kemarin sudah mengidentifikasi semua pekerjaan pada rumah tipe 21 yang Bu Ani berikan. Itu kamu harus identifikasi dengan lengkap. Mulai dari pondasi sampai atap. Bahkan mulai dari pekerjaan persiapan. Jangan ada yang terlewat, karena kalau terlewat nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan rencana anggaran biaya. Saya contoh di sini. Nah, nanti semua pekerjaan itu kamu susun dalam format seperti ini. Pakai Excel ya, jadi nanti kerjakan pakai Excel. Tapi yang nggak punya komputer boleh pakai manual, tapi tetap ditulis dalam format seperti ini. Misalnya pada pekerjaan pendahuluan,
Kemarin kan kamu menghitung atau mengidentifikasi pada rumah tipe 21, pada pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan persiapan itu apa saja. Kalau di sini ada papan nama proyek, kantor direksi, kayaknya kalau untuk membangun rumah tipe 21 kan tidak perlu ini, mungkin hanya pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian untuk pekerjaan tanah apa saja, nanti kamu tulis satu-satu dalam susunan seperti ini. Kalau sudah disusun satu-satu, nanti kamu cari pada daftar analisis, yang ini nanti akan saya berikan. Misalnya di identifikasi pekerjaan ada tertulis pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, kamu cari di daftar analisis, mana ya pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, nanti kita pakai. Nah, semuanya dicari seperti itu sampai lengkap. Jadi, di sini pekerjaan apa, dalam analisis pekerjaannya apa. Di sini pekerjaan misalnya pondasi batu belas 1:4, cari di daftar analisis. Pekerjaan pondasi batu belas 1,4. Semuanya sampai lengkap. Nah, yang tidak terpakai, yang ada pada daftar analisis ini, nanti dihapus. Sisakan yang terpakai saja, yang sesuai dengan hasil identifikasi pekerjaan kalian. Nah, untuk itu nanti caranya, kamu kan saya beri file yang ini nih. Nanti di save as, jadi file aslinya masih ada. Nah, yang kamu edit, kamu hapus, kamu tambahin nanti yang hasil save as itu. Nah, semuanya. Kalau sudah jadi semua, nanti kamu hitung satu demi satu harga satuan pekerjaan sesuai dengan hasil identifikasi pekerjaan tadi. Jadi mulai dari awal. Pekerjaan persiapan, ada pengukuran dan pemasangan boplang. Nah, harga satuannya dihitung dengan cara seperti yang sudah kamu kerjakan kemarin. Untuk itu, nanti kamu akan saya minta mencari harga bahan dan upah tenaga sama seperti kemarin, saya bebaskan. Saya tidak akan memberikan pedoman, jadi biar antara satu anak dengan yang lain berbeda tidak apa-apa. Jadi kamu nanti bisa nyari referensi di lingkungan kamu, boleh tanya ke toko besi, toko bangunan juga boleh, lebih bagus lagi. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, nanti kamu bisa melakukannya dengan cara bikin sheet baru, di mana pada sheet baru ini dimasukkan daftar harganya, harga bahan-bahan. Atau mungkin saya berikan contoh RAP yang sudah jadi saja. Ini sebentar. Oh ini, saya punya RAB yang sudah jadi. Nah, ini saya ada analisis harga satuan. Di sini ini sudah terpisah-pisah sesuai yang kita butuhkan. Nah, sesudah itu pada analisis harga satuan ini kan muncul ada bahan, misalnya pengukuran dan pemasangan boplang membutuhkan bahan apa saja. Ini kamu tulis pada sheet sendiri di sini. Misalnya di sini membutuhkan kayu meranti 57. Kamu tulis di sini kayu meranti. Bikin lebih spesifik enggak apa-apa. Misalnya meranti 57 di sini. Kemudian di sini ada paku biasa 2 in sampai 5 inci. Tulis di sini paku biasa komplit. Nah, demikian seterusnya, semuanya ditermati satu-satu, kemudian ditulis di sini. Usahakan nulis di sini tuh urut abjad. Kenapa? Biar nanti ketika mencari kita gampang. Seperti ini, B, C, kemudian D terus-terusnya. Dan pada tenaga juga dituliskan semua di sini. Nih. Kalau sudah punya daftar seperti ini, nanti harga bahannya masukkan satu-satu. Dari hasil survei kalian, dari hasil mencari di literatur, tuliskan semua satu-satu, komplit. Nah, kalau sudah lengkap, di sini nanti kamu tinggal memasukkan dengan cara ngelingkan. Mungkin di kelas 1 atau bahkan di SMP kamu sudah pernah belajar Excel dan sudah pernah menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Sudah pernah menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya?
Yang lain udah paham tentang rumus di Excel? Yang lain gimana nih? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, itu nanti akan mempermudah kita. Misalnya saya kembali ke sini. Misalnya di sini ya, saya contohkan. Tukang kayu. Tukang kayu itu upahnya berapa? Kita bisa membuat link dengan cara sama dengan. Jadi pointer mouse taruh di sini dulu. Kemudian tulis sama dengan. Kemudian kita ke sheet harga dan upah. Cari harga, apa tadi yang mau kita cari ya? Lupa Bu Guru. Saya ulang. Sama dengan tukang kayu ya. Tukang kayu. Tukang kayu ini. Taruh di sini. Enter. Nah, ini otomatis yang tertulis pada harga upah tukang kayu akan masuk di sini dengan cara seperti tadi. Ini akan memudahkan kita ketika melakukan editing. Jadi misalnya harga di sini saya ubah tukang kayu ya tadi menjadi 90.000. Nah, otomatis di sini akan berubah. Nah, sesudah harga bahan itu dimasukkan semua, kemudian harganya ini dilakukan perhitungan dengan cara mengalihkan sama dengan pada kolom C dikalikan dengan kolom E. Enter. Sesudah itu ini dihitung semua, kemudian dijumlah. Jumlahnya taruh di sini dengan klik sum. Sum. Bentar kok nggak mau nih. Sum. Gimana nih rumusnya kok nggak mau? Kok Excel Bu Guru agak error nih? Tapi paham ya cara menjumlahkan? Halo? Ini kok Excel-nya Bu Ani agak kacau. Paham, Bu. Paham ya? Jadi 17.850 ini adalah hasil penjumlahan ini. Hasil penjumlahan ini. Kemudian setelah selesai, terakhir antara harga bahan dengan upah tenaga itu dijumlahkan menjadi harga satuan ini. Ini bahan sama tenaga dijumlah, ketemu harga satuan. Jadi ini artinya bahwa harga satuan untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang, harga per 1 meter panjangnya adalah sekian. Kalau pada perhitungan ini adalah 111.104. Nah, kalau kita membuat format ini dengan membuat link-link seperti yang Bu Ani jelaskan tadi, ketika di kemudian hari kamu mau mengedit, itu gampang. Kamu tinggal mengubah di sini. Misalnya ini saya ubah menjadi 84. Maaf. 8. Tadi apa yang kita ubah ya? Tukang kayu coba ya. Tukang kayu saya ubah menjadi 84. Enter. Kita ke analisis SN. Ini 84 berubah, otomatis di sini berubah. Kalau ini berubah, jumlah juga akan berubah. Kalau jumlah pada upah tenaga berubah, jumlah keseluruhan juga akan berubah. Jadi dengan satu langkah kamu sudah bisa merubah semuanya. Tapi memang di awal itu cukup jelimet dan perlu teliti. Ya enggak? Sudah membayangkan udah rodok cenut-cenut, Mas. Gimana? Iya. Tapi paham kan yang dimaksud Bu Guru? Insya Allah. Paham ya? Jadi nanti harus teliti. Satu demi satu dicermati. Kalau di awal ini kamu melakukannya dengan teliti, file ini kamu simpan terus, di kemudian hari masih bisa dipakai. Oh, kamu mengerjakan bangunan yang lain, ini di save as aja. Kemudian angka-angkanya diganti sesuai dengan yang baru. Paham? Ada pertanyaan tidak sekarang? Jadi yang mau Bu Ani sampaikan itu saya rasa semua sudah tersampaikan. Masih ada waktu 15 menit. Silakan. Ayo, mumpung ketemu Bu Ani ini. Walaupun hanya lewat Vicon tapi kan bisa ngobrol.
Halo. Kok pendiam-pendiam ya? Jangan-jangan Bu Guru ditinggal nih? Enggak, Bu. Enggak ya, tak kira Bu Guru ditinggal. Enggak. Patah-patah Bu, kurang paham tadi. Oh gitu. Ya nanti rekamannya saya posting di YouTube lagi kayak kemarin, nanti disimak, terus bisa bertanya. Untuk kali ini nggak ada yang bertanya, beneran? Enggak Bu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri sekarang? Bisa. Bisa Bu. Oke, Iya, Bu. oke. Kalau sudah, sebenarnya sayang kalau nggak ada yang bertanya, karena kan mungkin ternyata yang Bu Ani sampaikan belum lengkap, masih ada yang kurang paham, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau kalian sudah mencoba akan muncul pertanyaan. Jadi terima kasih ya yang sudah hadir kali ini, yang sudah ikut gabung pada Vicon kali ini. Yang belum, tolong temennya dijawil-jawil itu yang belum. Hari ini baru 23. 23 aja berarti yang satu kan Bu Ani. Kita sudah difasilitasi untuk dapat belajar dengan lancar, kan kamu sudah dapat insya Allah kuota cukup kalau cuman buat kayak gini-gini. Nah, tolong ya temennya nanti dijawil-jawil yang belum. Ini yang belum, nanti di rekamannya kelihatan siapa yang belum. Nah, Nggih Bu. ya, oke. Terus besok kalau pas mengerjakan tugas, jadi habis ini kan kamu nanti saya minta menghitung harga satuan semua pekerjaan pada rumah tipe 21 itu. Kalian boleh mengerjakannya secara berkelompok, tapi submit tugasnya tetap sendiri-sendiri. Jadi dalam berkelompok itu bukan berarti membuat satu tugas kemudian dibagikan dan disubmit masing-masing, bukan. Tapi dalam berkelompok itu artinya mungkin kamu bisa berdiskusi, tapi pekerjaannya masing-masing. Harga bahan, harga tenaga juga akan berbeda-beda, kemudian mengerjakan sendiri-sendiri dan disubmit sendiri-sendiri. Terus yang tidak mempunyai komputer, kalau bisa kerja kelompok dan gantian menggunakan juga enggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau yang tidak bisa dan tetap harus manual, tidak apa-apa. Yang penting nanti formatnya dibuat seperti yang Bu Ani sampaikan ini. Ya, formatnya dibuat seperti ini. Ini nanti file-file saya posting di kelas tim. Itu boleh, tidak harus pakai komputer. Manual pun juga kalau benar tetap akan mendapatkan nilai bagus. Ada mungkin yang kemarin mengerjakan manual tapi nilainya bagus? Ada nggak? Ada Bu. Ada kan? Nah, jadi manual juga enggak apa-apa. Tapi kamu harus paham kalau dengan Excel gimana. Bahkan nanti Bu Ani juga pengen memberikan materi di mana kalau kita mengerjakan dengan menggunakan spreadsheet online atau Excel online. Karena kalau dengan online, satu file itu bisa diruyuk bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng. Itu nanti. Yang penting ini kamu nanti bisa menyelesaikan dulu tugas berikutnya. Ya sudah, terima kasih sekali lagi. Terakhir, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan malas-malas. Jadi ini kita tidak libur, kita masih tetap harus berjuang, harus belajar, karena memang kondisi tidak memungkinkan kita ketemu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau keluar, klik gambar telepon merah. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.